Tuhan berfirman-Lah di tengah-tengah kami. Kami perlu firman-Mu, ajar kami firman-Mu, didik kami dengan firman-Mu, bentuk kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan menjadi serupa gambaran-Mu. Urapi telinga umat-Mu mendengar firman Allah. Setiap hati terbuka menerima taburan benih firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh bekerja di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan siap diberkati. Firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Saya mau berkata kepada saudara, selamat hari Paskah. Maka saudara kasih salam kanan dan kiri, selamat hari Paskah. Tuhan memberkati, selamat hari kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kita boleh bangga Allah kita bangkit. Ada banyak kuburan nabi-nabi dan masih ada di situ. Tetapi waktu datang ke kubur Yesus, kubur itu kosong. Sebab Dia sudah bangkit. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Suara kemenangan, suara sorak-sorai. Pujilah Tuhan, Dia sudah bangkit. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 28. Kita akan baca bergantian ayat 1 sampai dengan 10. He is risen, Dia telah bangkit. Saya mulai Injil Matius pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, mari saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Haleluya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita ke tempat Dia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah Dia. Lalu ayat 10 yang terakhir, mari saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Kita melihat peristiwa pertama yang menjumpai Yesus waktu Dia bangkit adalah dua wanita, tiga, Maria Magdalena, Maria dan Salome. Lalu kita bisa melihat betapa luar biasa dua wanita ini. Pertama, sangat mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mereka mengasihi Tuhan. Lalu kita bisa melihat ayat pertama sebelumnya. Ya, ini hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar hari pertama. Hari Minggu Dia disalibkan, hari pertama Dia wafat, hari Jumat itu. Hari Jumat hari pertama, Sabtu hari kedua, Minggu Dia bangkit. Ya, hari fajar pada hari pertama Minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ada satu lagi Salome tercatat dalam kitab Markus. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, mereka datang membawa rempah-rempah dengan satu harapan, mereka ingin mengurapi, yaitu tubuh Kristus. Ya, disinilah kita bisa melihat mereka mencari Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Ya,
Tetapi alangkah terkejutnya dalam ayat 5, tiba-tiba ada malaikat yang mereka melihat tidak ada Tuhan Yesus di situ. Tiba-tiba kubur sudah kosong. Di sini dikatakan malaikat itu berkata kepada perempuan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Pertama kita melihat ada 2 kali jangan kamu takut dalam perikop Matius 28 ayat 5 ini. Next slide kita melihat. Lalu dalam ayat 10 juga dikatakan jangan takut. Yang pertama, kebangkitan Kristus melepaskan segala ketakutan dan kegentaran. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Katakan di sampingmu, jangan kamu takut. Tuhan kita sudah bangkit. Amin. Ya, jadi jangan kamu takut, kata malaikat ini ya. Kembali ayat 5 itu kita melihat mereka berbicara dengan malaikat, sudah jangan kamu takut, kata malaikat itu. Ya, mereka otomatis coba saudara kita menjadi Maria Magdalena dan Maria yang lain ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada malaikat bersayap, wajahnya seperti kilat, lalu putih dan jubahnya putih ya, kena tinggi besar, duduk di atas batu begitu kan, pakaiannya putih bagaikan salju. Ya otomatislah penjaga-penjaga saja gentar ketakutan seperti orang mati, berarti frozen langsung saudara. Karena apa? Penjaga dunia tidak bisa melawan penjaga surga. Katakan amin. Kita cukup tentara malaikat surga saudara. Amin. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Perhatikan di sini, malaikat itu berkata kepada perempuan, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi pertama dikatakan, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Otomatis saudara, peristiwa penyaliban ini membuat murid-murid semua takut. Hari Jumat penyaliban secara kejam, ya kan, yang mereka lihat. Rasul-rasul yang lain mereka sembunyi di rumah saudara, mengunci pintu sambil berdoa ya. Memang mereka sudah tidak berani lagi keluar memberitakan Injil pada saat itu. Mereka memang hidup dalam ketakutan pada saat itu saudara terkasih dalam Kristus. Karena mereka mengingat peristiwa penyaliban yang begitu luar biasa, begitu kejam ya, membuat mereka mengalami katakanlah panik dan ketakutan campur aduk. Dan semua murid-murid Yesus ini TO, target operasi. Kalau ada yang berani beritakan Injil, wah ini pada saat itu akan ditangkap dan juga bisa disalibkan. Jadi maka dari itu sudah terkasih dalam Kristus, inilah yaitu ketika kita bisa melihat kamu mencari Yesus yang disalibkan. Berarti inilah bukti pertama bahwa benar Yesus yang disalibkan mati di atas kayu salib. Katakan amin. Kalau ada yang berkata Yudas yang disalibkan dan sudah terkasih dalam Kristus. Kalau Yudas Iskariot disalibkan, tidak mungkin ditaruh malaikat-malaikat untuk menjaga kubur itu. Ada amin. Iya. Karena Yudas tidak mungkin bangkit, tapi Yesus sudah berkata 3 kali anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, dibunuh dan disalibkan dan juga akan bangkit pada hari ketiga. Katakan amin. Karena Yesus, maka ditaruhlah penjaga-penjaga. Jadi kalau ada Injil yang lain jangan mendengar itu, ya kan? Makanya banyak penyesatan akhir zaman. Kalau Yudas disalibkan tidak mungkin. Juga di situ berkata sama Yohanes, Yohanes ini ibumu, ibu ini anakmu, gantinya saya. Nah, ya kan? Nah sudah terkasih dalam Kristus inilah. Makanya sudah kita bisa melihat bahwa ada penjaga-penjaga yang menjaga. Maka sudah terkasih. Kita bisa melihat kalau Yudas yang disalibkan, nggak mungkin Maria Magdalena dan Maria ini dan Salome mau datang mengurapi, ngapain saudara, ya kan? Nah kita bisa melihat bahwa betul Yesus yang disalibkan. Nah saudara terkasih dalam Kristus, ini adalah berita kabar baik. Dalam ayat 6 sama-sama kita baca, Ia telah bangkit. Aku tahu kami mencari Yesus yang disalibkan. Yang ada di sini kuburnya kosong. Ya, He is risen, dia bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, yang telah difirmankan. Mari lihatlah tempat dia berbaring, tinggal kain kafan saja. Jadi dia sudah bangkit, ya saudara terkasih dalam Kristus, sama seperti apa yang telah difirmankan. Apa yang telah dikatakan, kan sudah dia berkata.
Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga, ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, perhatikan poin pertama, ada 7 poin dalam khotbah ini. Next slide kita melihat next poin pertama, peganglah janji Tuhan. Cari Matius 16 ayat 21, Pak Jimmy bacakan di sini. Matius 16 ayat 21 demikian bunyinya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Amin. 3 kali saudara, bukan sekali, 3 kali Tuhan kalau kita melihat dalam Injil bicara ini kepada murid-muridnya. Bahwa dikatakan bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem, menyatakan kepada murid-muridnya, menanggung banyak penderitaan, yaitu disalibkan. Dari pihak tua-tua, imam-imam Farisi, orang-orang agamawi ini, lalu dibunuh, ya, murdered him. Lalu tapi dikatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, katakan amin. Makanya orang Farisi ini bilang, wah, minta kepada Pilatus, orang-orang Romawi, taruh penjaga-penjaga, karena sudah dikatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Jangan sampai kebangkitannya lebih menggemparkan, sehingga kami kehilangan pengikut lebih banyak, ya. Poin pertama saudara terkasih dalam Kristus, kembali ke poin pertama, apa yang Tuhan Yesus firmankan itu pasti terjadi. Pegang janji Tuhan. Amin. Pegang, hold the promises of God. Pegang apa yang dikatakan Alkitabmu. Pegang janji Tuhan, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, ya. Ia telah bangkit, mau dikalahkan, sangat mau dipatahkan. Dia membuktikan kebenaran firman. Janji Tuhan murni dan teruji. Allah bukan manusia yang berdusta. Ada amin. Ketika Tuhan berjanji, maka dia menggenapi janjinya. Dan ketika Tuhan menggenapi janjinya, maka menyatakan dia adalah Tuhan. Dia akan bangkit pada hari ketiga, ya. Dia menggenapi janjinya sesuai dengan firman-Nya. Hai maut, dimanakan sengatmu? Sengat maut dikalahkan. Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa yang menyengat manusia. Dan itulah ditakuti oleh banyak manusia sudah terkasih dalam Kristus. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa janji Tuhan murni, ya dan amin. Dia bangkit pada hari ketiga. Nah, inilah yang harus kita pegang, bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, peganglah janji firman Tuhan. Sekalipun janji firman Tuhan kelihatannya kok muluk-muluk gitu kan, tetapi saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Kalau Tuhan yang sama membuka rahim Sarai supaya akhirnya usia 90 tahun lebih bisa punya anak bernama Ishak itu, maka Tuhan yang sama akan membuka jalan buntumu menjadi jalan keluar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan amin. Bagi manusia impossible, but for our God everything is possible, katakan amin. Oh, ini tidak mungkin, keadaan sekarang tidak mungkin, situasi sedang begini, ya kan. Wah, apalagi di pajak Amerika, berapa persen begitu kan? Orang sudah bingung menghitung-hitung pajak. Saudara perhatikan, anak Tuhan hidupnya sudah diatur dari sorga. Langkah-langkah anak Tuhan sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Sudah terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat luar biasa janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati perkataan firman-Nya. Firman Tuhan tidak ada satupun yang gugur. Nah, saudara, maka itu saudara kita ketika kita membaca firman Tuhan, Markus 16 yang tertulis, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Orang-orang percaya mereka akan mengusir setan-setan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Itu digenapi, katakan amin. Amin, saudara. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan di dalam nama Yesus orang sakit itu akan disembuhkan, katakan amin. Amin. Berarti apa yang Tuhan firmankan terjadi, saudara. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh itu. Semua yang dinubuatkan oleh Alkitab, semua dikatakan oleh Tuhan Yesus digenapi, ya.
Asal kita percaya, maka kita akan menerima kuasa dan janji dari firman itu, saudara. Amin. Di dalam nama Yesus, setan akan diusir. Amin. Jadi saudara percaya, nama Yesus berkuasa. Amin. Jadi maka engkau boleh dimanapun. Ada kalau orang India memanggil namanya Yesu, Yesu Mesih, Yesu Mesias. Ya, kalau orang Indonesia memanggil Yesus Kristus, orang Chinese Yesu, ya kan? Dalam bahasa Yunani Yesus, dalam bahasa Ibrani Yahushua, lengkapnya Yahshua. Sekarang disingkat Yeshua, Yahshua, Mashiach itu adalah Mesias. Nah, zaman sekarang betapa ada begitu banyak ajaran-ajaran harus panggil nama aslinya. Saudara, perhatikan, Yesus adalah Tuhan segala bangsa. Katakan amin. Engkau panggil dengan bahasa India, dalam bahasa Chinese, dengan bahasa apa? Dia mengerti segala bahasa. Maka dikatakan burung gagak berkauk-kauk kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab burung gagak. Kalau burung saja dipelihara, apalagi kita semua. He is God of all nations. Dia Tuhan segala bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Katakan amin. Yang penting kita mengucap Yesus Kristus, Kristo, artinya Dia yang diurapi. Katakan amin. Jadi jangan sampai seolah-olah Anda afdol begitu, saudara, ya. Sama ketika kita panggil dalam nama Yesus Kristus yang mulai pelayanan dari awal, in the mighty name of Jesus, atau dalam nama Yesus, setannya pasti kabur, penyakitnya pasti kabur, keselamatan terjadi, mujizat terjadi. Beri tepuk tangan meriah-meriah kita. Hati-hati saudara, waspada. Akhir zaman banyak doktrin-doktrin yang akhirnya bisa menyesatkan dan membingungkan, saudara. Amin. Akhirnya mau apa pujiannya pakai bahasa Yahudi? Gak usah Yahudi-Yahudian. Banggalah dengan your nation. Banggalah, Tuhan menciptakan kita semua unik, segala suku dan bangsa. Tuhan mengasihi kita semua. Katakan amin. You have to be proud. You are Chinese, you should be proud you're Chinese. You are Indian, be proud you're Indian. Jadi saudara, banggalah, Tuhan ciptakan kita semua mulia, ya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan tidak pernah gagal. Pertama, pegang janji Tuhan. Apa yang Dia firmankan, Alkitab ini ya dan amin. Ketika kita mengimani setiap janji Tuhan. Poin kedua, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Baik, tadi bacakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Injil Yohanes ayat 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Amin. He came with a mission. Dia datang dengan suatu misi keselamatan, saudara. Maka perhatikan, ketika Dia mau disalibkan, maka Dia berdoa di Bukit Getsemani, bukan kehendakku yang jadi Bapa, namun kehendakku, kiranya cawan penderitaan ini dapat aku lalui. Di sini ada firman yang Tuhan berkata dalam Yohanes 10, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yang pertama saya catat, Dia sukarela menderita dan mati bagi kita. Amin. I have the power to give my life, I have the power to take my life. Waktu Yesus berkhotbah, dicari-cari, dikejar oleh orang Farisi, sampai dikejar di atas bukit, mereka satu pun tidak dapat menangkap Dia. Tetapi waktu sudah di Getsemani, Dia berdoalah, itulah Tuhan, dan inilah waktu kuasa kegelapan, ya kan? Waktu sudah kegelapan, ya sudah, memang Tuhan serahkan. Maka waktu ditangkap, semua datang dengan pentung, dengan banyak orang. Siapa Yesus? Kan semua rambutnya panjang, bingung yang mana Yesus, murid-muridnya juga rambutnya panjang. Apalagi malam-malam, cahayanya juga tidak terang. Siapa Yesus? Siapa Yesus Nazaret? Dari antara murid-murid itu, Dia berkata apa? Akulah Dia.
Waktu dia berkata, akulah dia, semua rebah dan jatuh. Kalau mau dia bisa pergi saat itu juga. Tetapi dia memilih tidak untuk pergi. Tetapi dia memilih untuk berkorban, mati, menderita bagi kita, agar kita dibebaskan dari kutuk, dosa, dan penderitaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Aku memberikan nyawaku untuk mengambilnya kembali, menerimanya kembali. Inilah misi yang aku terima dari Bapa. Dia berikan nyawanya dengan sukarela bagi kita. Dia berkuasa atas hidupnya. Jadi sinilah membuktikan yang poin kedua, dia adalah anak Allah, the Son of Elohim, ya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, inilah kita boleh bangga. He is the Son of God, the Son of Elohim, sesuai yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan poin ketiga, ya, saudara, dia anak Allah. Roma 1 ayat 4 juga tertulis demikian. Coba cari ayatnya, Roma pasal 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Roma, kitab Roma. Dan menurut Roh Kekudusan atau Roh Kudus, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. He is the Son of the living God, all powerful. Ada amin. Ya, anak Allah yang berkuasa dikatakan oleh Roh Kudus. Itulah poin kedua. Poin ketiga, bahwa kebangkitan Kristus membuktikan Alkitab itu benar. Amin. Kebangkitan Kristus membuktikan Alkitab itu benar, ya. Poin ketiga, ya. Next slide. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, kalau ada orang berkata demikian, wah, Alkitabmu sudah dipalsu. Mana aslinya? Coba kasih saya. Mana aslinya? Nah, saudara terkasih dalam Kristus, Alkitab ini melalui proses kanonisasi. Iya kan? Kanonisasi yang mana ribuan tahun dikumpulkan bukti-bukti, artefak-artefak, dan juga gulungan-gulungan yang tertulis, disalin sesuai dengan aslinya. Makanya ini tercatat dalam bahkan 5.000 tahun dari zaman Pentateuk, dari zaman Musa saja itu ada gulungannya di museum yang ditaruh. Kebanyakan adanya di Roma, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, inilah Alkitab ditulis oleh para nabi, rasul. Pertama, Alkitab ini saudara yang saudara punya adalah firman Allah dan memiliki otoritas tertinggi. Katakan amin. Saya pelepasan Lucifer, dia itu paling benci dengan buku yang saya pegang. Alkitab ini pedang roh yang dapat menusuk jiwa dan sumsum. Ini adalah senjata rohani yang sangat luar biasa, saudara. Ada amin. Mereka dari zaman dahulu berusaha untuk membakar Alkitab atau berusaha juga untuk merusak Alkitab, tetapi tidak bisa. Bahkan sejarah mencatat Alkitab adalah satu buku yang tercetak yang terbanyak sepanjang sejarah sampai hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. The most printed book in the Guinness Book of Record is the Bible. Amin. Dalam segala bahasa dicetak, saudara. Kita bangga melayani Kristus, katakan amin. Makanya ini juga ada penyesalan lagi. Oh, Alkitab ini sudah tulisan manusia. If you are talking like that, you are not a true Christian. Alkitab itu adalah firman Allah, katakan amin. Penuh kuasa, ada amin. Why there is power in me? Because I believe in the word of God. Ketika kita mau percaya kepada firman Tuhan, ya dan amin. Ini kuasa, saudara. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kesembuhan, ada amin. When you believe in the word, every word change heart. Alkitab ini bisa mengubah hati kita, kadang-kadang amin. Itu bahkan dikatakan Donald Trump, saudara. The Bible change our heart. Engkau merusak seperti apa masa lalumu, Tuhan gak lihat. Ketika kau datang dengan kerendahan hati, Tuhan dapat mengubah hidupmu menjadi baru. Hatimu baru, pikiranmu baru, karaktermu baru. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Diubahkan Saulus menjadi Paulus. Saudara, Alkitab ini mengubah hidup saya. I was a penyembah berhala, idol worshiper, ribuan dewa-dewi. Dari kecil saya sangat fanatik.
Segala mantra saya hafal. Saya pemimpin dari usia berapa? 7 tahun. 15 tahun saya ada hampir 200 buku saya sumbang. Sudah bolak-balik India. 17 tahun saya pemimpin youth coordinator. 15 tahun pemimpin youth coordinator. Itu saya dari kecil sudah melayani di berhala di Surabaya, ya kan? Tadi wah, dulu saya anti Kristus sudah, ya kan? Tapi bagaimana firman ini mengubah saya? Iblis dikalahkan oleh darah Yesus dan kesaksian kita, katakan amin. Iya, segala macam berhala yang saya sembah semua lengkap sudah, iya kan? Semua dewa-dewinya lengkap, mau yang ya kan Tiongkok punya, India punya, semua mantranya di luar kepala, bisa hapus semua. Ketika saya baca firman, jangan menyembah sesuatu seperti di langit, di bumi, di bawah bumi. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah pencemburu, membalaskan kesalahan bapa sampai keturunan ketiga dan keempat. Seperti halilintar menempeleng saya, sudah. Saya kasih tahu, manusia tidak bisa mengubah saya, tetapi firman Tuhan merontokkan hatimu seperti batu sekalipun, dari penyembah berhala menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. The word of God is powerful. Maka saudara terkait dalam Kristus, Alkitab ditulis oleh para nabi, rasul, dan diilhami oleh Roh Kudus, katakan amin. Yesus saja mengutip firman, mengutip perjanjian lama. Bahkan kita bisa melihat ketika Yesus berkhotbah di bait Allah, yang mengutip perjanjian lama, kitab Yesaya, kitab Mazmur, karena penuh kuasa. Nah, Alkitab bukan dongeng tetapi fakta sejarah. Your Bible is not a fairy tale, but it is a history. Katakan amin. Musa membebaskan bangsa Israel. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah, tidak dapat dipungkiri. Katakan amin. Ada 500 pasang mata melihat Yesus bangkit. 40 hari dia menampakkan diri berulang kepada murid-muridnya. Baik, kita memiliki otoritas tertinggi melalui proses kanonisasi. Ada artefak, bukti sejarah, naskah yang telah disimpan ribuan tahun, ditulis dalam bahasa asli, disalin, diterjemahkan sesuai aslinya. Yang terakhir ditemukan itu ada di Laut Mati, saudara. Itu ada beberapa, kira-kira hampir seperti 30 seperti vas itu ya, itu isinya begitu banyak. Satu gentong itu isinya hampir 100 lembar seperti ini. Dari papirus ya. Papirus ini terdapat di Mesir. Yang ditulis di atas papirus itu bisa bertahan sampai ribuan tahun. Ini namanya papirus, sudah. Ya, atau dari kulit domba. Jadi itu memang spesial, adanya hanya di Mesir papirus ini. Dan ditemukan oleh salah satu gembala. Kalau sudah ke Laut Mati bisa melihat di situ. Salah satu gembala tidak sengaja dia buang batu, ada yang pecah di bawah bukit itu. Bersama domba-dombanya dia lihat, banyak sekali gentong-gentong begitu kan, isinya banyak sekali. Itulah artefak atau katakanlah tulisan-tulisan Alkitab, baik kitab Yesaya, Mazmur dan lain sebagainya. Dia tidak mengerti, dibawalah ke Yerusalem, dijuallah, cuma dapat $2,000, dijuallah ke toko sepatu. Nah itulah, hanya dapat $2,000 ya. Saudara terkasih dalam Kristus, itulah. Makanya saudara, akhirnya ketika dia jual $2,000, dilihatlah orang toko sepatu itu. Dibawalah kepada tempat agama punya, dibawa kepada rabai. Rabai itu langsung beli $20,000. Langsung naik 10 kali lipat. Iya kan? Makanya saudara terkasih dalam Kristus, akhirnya saudara terkasih dalam Kristus, ketika rabai ini bawa ke New York, dihargai langsung $200,000 karena langsung dijual ke Italia, lebih tinggi lagi saudara yang rela membayar. Artinya apa saudara? When you have to know who will value you. Kalau engkau ada di tempat yang tepat, engkau akan mendapat harga yang tepat atas dirimu, saudara. Ada amin. Makanya ini kalau salah tempat ya harganya seperti itu. Ya, Aqua saudara beli mungkin cuma 5.000. Aqua sama di pesawat sudah harganya 50.000. Di hotel yang berbintang 7 kan bisa 100.000, saudara. Ya kan? Setiap saudara di mata Tuhan sangat berharga. Di mata iblis, di mata orang lain mungkin kau sampah, tetapi di mata Tuhan engkau adalah diamond yang sangat
valuable. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita tidak peduli apa kata manusia, tapi kita perlu dengar apa kata Tuhan. Amin. Sudah terkasih dalam Kristus, betapa luar biasa ya. Next slide kita melihat nubuat Alkitab benar ya, nubuat Alkitab benar. Mazmur 16 ayat 10, Ibu salah baca. Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Perhatikan, ada ayat demikian bunyinya, dan ini nubuatan digenap. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tubuh Kristus tidak menjadi busuk. Amin. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tubuh Kristus tidak menjadi busuk. Waktu dia bangkit pada hari ketiga, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Amin. Saudara, maka itu sangat luar biasa. Orang kudus Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita ini akan masuk dalam kebangkitan akhir zaman. Amin. Yang mereka yang mati dalam Kristus, kita yang masih hidup adalah kabar baik. Dalam sekejap mata, kata Alkitab, the twinkling of an eye, you will be transformed. Engkau akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan berjubah kesucian. Dan ketika Yesus muncul di awan-awan, ada sangkakala, ada beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat akan melihat. Maka apa saudara? Mereka akan tahu nama saudara, akan dijemput. Kita akan masuk pesta perjamuan kawin anak domba. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Pesta yang sangat bergengsi, saudara. Amin. Nah, ini sudah tubuh kemuliaan. Kita di surga kembali usia 20 tahun lagi. Tidak menjadi keriput, tidak menjadi kering, saudara. Ya, maka inilah tubuh Kristus tidak menjadi busuk. Ada kebangkitan orang mati di akhir zaman. Yesus dibangkitkan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka dikatakan kuburan-kuburan terbelah, terbuka, orang-orang mati bangkit. Orang-orang kudus menampakkan diri bersama Yesus selama 40 hari. Jadi saudara, inilah satu teologi yang tidak boleh dilupakan, bahwa ada kebangkitan akhir zaman. Sesuai dengan kitab Daniel tertulis, ada orang dibangkitkan untuk kematian kekal, ada orang dibangkitkan untuk hidup kekal. Itu kata firman Tuhan, ya. Maka sudah terkasih dalam Kristus, kalau kita harus mengingatkan sebagai hamba Tuhan, artinya apa? Setelah kematian itu ada dua. Setelah kematian itu ada hidup kekal. Setelah kematian, ya, Anda dan saya yang sudah ditebus darah Yesus, kita akan mewarisi hidup kekal, katakan amin. Tetapi setelah kematian, bagi yang belum menerima penebusan darah Yesus, ada tempat namanya eternal damnation, atau kematian kekal. Ya, itulah dikatakan ada kebinasaan setelah kematian. Dalam bahasa asli disebut dengan Sheol, Sheolah. Sheol itu bahasa Ibrani. Sheol itu kalau diterjemahkan adalah alam kubur atau alam maut atau dunia orang mati. Makanya di sini terjemahannya, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang. Sama-sama kita baca, ini akan menjadi iman saudara dan saya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. The Bible is not mere words, it is power. Ada amin. Firman Tuhan bukan saja berkata tetapi kuasa. Setiap kata, perkataan, setiap firman, setiap ayat ketika kita memperkatakan dengan iman, itu menjadi deklarasi, saudara. Iya. Maka itu kau tidak akan membiarkan orang kudusmu kebinasaan, menimpa kebinasaan, tapi kau tidak akan menyerahkan mereka ke dunia orang mati, ya. Nah, inilah Allah tidak menyerahkan umatnya yang dikasihi dunia orang mati, Sheol atau alam kubur. Yang biasanya ya di surganya jauh di sini, makanya di situ Bapak Abraham waktu mencucukkan kepada Lazarus, Bapak Abraham minum sama Lazarus di pangkuannya. Kalau di sini ada orang yang tidak bertobat, yang disebut dengan orang
kaya yang tidak bertobat, bukan nggak boleh jadi kaya. Orang kaya harus murah hati, katakan amin. Abraham juga kaya, Daud kaya, tapi murah hati. Tapi orang ini disebut Alkitab tidak murah hati, sombong, tidak mengasihi sesama, sehingga akhirnya dia binasa. Dia aus di alam maut itu. Apa itu alam maut? Disebut dengan Sheol atau Gehenna atau Hades. Hades ini baru terjemahannya di dalam bahasa Yunani itu langsung hell, ya, tertulis dalam bahasa Inggris di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tulisannya Sheol. Lalu ada Tartarus. Saya nggak mau bahas ini terlalu panjang, tetapi jelas ini adalah apa tempatnya. Yang pertama, Tuhan Yesus yang menerangkan tempatnya apa, karena dalam Perjanjian Lama tidak begitu jelas. Tuhan menjelaskan lebih detail. Itu adalah tempat kegelapan paling dalam. It's a place of uttermost darkness. Sehingga mungkin tidak bisa melihat apapun, kegelapan yang paling dalam, tempat penyiksaan kekal bagi jiwa-jiwa yang terkutuk, yang belum ditebus, yang berdosa, ya. Maka itulah saudara terkasih dalam Kristus, inilah nubuatan Alkitab, ya, yang memang digenapi. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini digenapi, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Poin keempat, kebangkitan Kristus membawa sukacita yang besar. Ketika keluar Maria Magdalena dan Maria yang lain, pergi kamu ke Galilea. Nanti bilang sama murid-murid yang lain, pergi ke Galilea. Mereka akan berjumpa dengan dia di Galilea. Mereka keluar dan mereka dengan sukacita yang besar. Alkitab mencatat demikian, ya. Nah, jadi sinilah saudara terkasih dalam Kristus, kita bersukacita dalam kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena kita tidak lagi takut menghadapi kematian. Sebab maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriahlah kita. Engkau lebih dari pemenang. Katakan amin. Katakan di sampingmu, kita lebih dari pemenang. We are more than a conqueror, bahasa Inggrisnya. Lebih dari pemenang. Ada amin. Maut sudah dikalahkan. Maka itu ada sukacita yang besar. Kenapa bersukacita? Dia lebih. Maut saja dikalahkan oleh Tuhanku. Mereka sukacita. Pergi ke murid-muridnya, sukacita yang besar, ya. Maka itu tertulis tadi Matius 28 ayat 8. Coba tampilkan sekali lagi ayatnya, ya. Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu, melihat kubur itu kosong, dengan takut, artinya campur aduk rasa mereka, dan dengan sukacita yang besar, katakan amin. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain, beritakanlah kebangkitan Kristus, karena mendatangkan sukacita yang besar, katakan amin. Our Lord have resurrected. Itulah sukacita. That's a joyful news. Maka sudah terkasih dalam Kristus, mereka bersukacita. Wah, luar biasa. Kembali ke poin tadi, kita tidak takut lagi menghadapi kematian. Bukan suatu momok bagi orang percaya, ya. Mungkin bagi orang-orang tidak percaya kematian, aduh, perpisahan, nangis dengan air mata. Saudara harus tahu bahwa kematian bagi kita adalah penyambutan. Malaikat-malaikat Tuhan menyambut Hosana, Hosana bagi dia. Karena kita disambut sebagai anak Allah, datang kepada Bapaknya. Kita disambut menerima mahkota kehidupan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Tidak lagi kita diadili, tapi sudah kita dibenarkan oleh Kristus itu, katakan amin. Saudara, inilah sukacita. Mana senyumannya kiri kanan? Iya, ya. You have to be joyful, ya, jangan terpengaruh apapun keadaan. Kenapa bersukacita? Karena bersama Kristus kita punya pengharapan hidup yang kekal. We have a hope. Yang ketiga, kenapa kita bersukacita? Karena ketakutan sudah diubahkan menjadi sukacita melimpah. Ayat firman Tuhan yang dibacakan Mazmur 16 ayat 11 ada di layar. Mazmur 16 ayat 11. Yuk. Ada sukacita. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Amin. Haleluya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Orang sampai sekarang masih cari jalan kehidupan. Amin. Cari jalan kehidupan, tidak ketemu jalannya, ya kan?
Pakai Google pun error saudara, ya kan? Coba saudara cari jalan ke sorga, Google-nya bingung. Kecemplung ke kali saudara. Karena Google nggak bisa kasih tahu jalan ke sorga. Ada amin saudara? Mungkin juga yang lain bingung melalui meditasi dan lain sebagainya. Moksa nggak sampai sorganya sampai hari ini. Nah, ya kan ada yang rambut pun dibelah jadi 12 apa berapa puluh kali. Sebut aja kepleset saudara. Tetapi Tuhan kita berkata, akulah jalan itu. Akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. I am the way, I am the truth, I am the life. Amin. Dialah jalan itu, katakan amin. Inilah saudara kita boleh bersuka cita, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Amin. Sukacita terbesar itu kita menjadi anak kerajaan surga. Satu orang bertobat, malaikat-malaikat surga bersorak-sorai saudara. Amin. You hidup di bumi 70 tahun, 80 tahun saudara. Lu kumpulin berapa pun gak ada gunanya kalau masuk ke tempat mengerikan. There is no escape from there. Gak ada turning point, gak bisa lolos. Makanya orang yang kaya mati itu, aku punya kakak 5, kasih tahu dia di tempat begini. Aku masuk sini, jangan yang lain masuk sini. Kasih tahu Bapak Abraham. Dan itu sudah digenapi, ya kan? Satu peristiwa KKR Reinhard Bonnke, ya, itu adalah hamba yang paling dikasihi Tuhan dalam this 20th century adalah Reinhard Bonnke. Suatu pelepasan dengan Lucifer itu. Saya bilang, you paling benci siapa hamba Tuhan internasional? Karena dia paling benci sama saya kalau di Indonesia. Akhirnya dia bilang, Reinhard Bonnke, I hate him. Nah, Reinhard Bonnke, ya akhirnya. Ya saya nggak bisa sebut yang lain, pokoknya kenapa? Because dia itu rendah hati saudara. Saya melihat Reinhard Bonnke itu KKR besar-besaran yang sangat luar biasa. Orangnya simple, pakai kemeja, santai sekali. Wah ini saudara luar biasa. Tapi mujizat menyertai. Akhirnya suatu KKR yang besar sudah di Afrika itu hampir, kalau nggak salah hampir jutaan yang hadir. Ada pastor-pastor hebat di situ juga sedang mendoakan. Tiba-tiba ada seorang yang mati dibawa saudara, pakai ambulans ya. Orang kan ambulans begitu banyak saudara. Di situ kalau orang KKR kan orang yang lumpuh diturunkan, orang yang macam-macam sakit. Ketika ada KKR supaya ada kesembuhan dan pulang. Tiba-tiba waktu diturunkan adalah mayat saudara. Polisi-polisi itu kaget. Ya apa-apaan ini? Kok mayat dibawa-bawa? Wah, nggak suruh bawa kembali lah. Apaan ini mayat pakai ambulans begitu kan? Tapi istrinya nangis, istrinya menutup. Bukan, saya mimpi berkali-kali dan dengar suara karena kuburannya itu di rumah di Afrika itu kan. Suamiku saya dimimpiin bahwa akan dibangkitkan di KKR ini. Wah, karena dia nangis, akhirnya hamba-hamba Tuhan itu bilang, kita doakan di ujung situ, ada ruangan. Semua doakan. Saudara, doa itu kurang lebih selama KKR hampir 1 jam. Ternyata berhembuslah nafas kehidupan di dalam orang yang mati. Matinya bukan 1-2 hari, udah 40 hari lebih, hampir 3 bulan saudara. Dihembuskan orang itu, sudah bisa lihat di YouTube, bernafas. Dan orang itu bangkit dan duduk. Pertama yang dia minta itu haus dan air saudara. Dan orang ini dibangkitkan, padahal orang ini adalah seorang pastor. Bayangkan, dia tertabrak, accident, dibangkitkan, dan dia berada di tempat Tuhan izinkan di alam maut. Nggak mengerikan sudah. Yang pertama haus, dia minta air. Nggak minta apa-apa, cuma air, haus. Dan bisa ngomong pada hari itu, ya kan? Tapi waktu kesaksian pastor ini saudara, saudara, ternyata kenapa kok bisa seorang pastor bisa masuk ke tempat yang mengerikan itu? Satu dosa yang kita harus menghindari, jangan tidak mengampuni sesamamu. Amin. Pastor itu tidak mengampuni siapa? Ternyata saudara, bukan jemaatnya, bukan sesama. Ternyata ada berantem suami istri. Istrinya sempat salah lah begitu kan. Dia itu luka hati dan dia gak bisa mengampuni. Tertabrak, tapi tiba-tiba waktu di ambulans ada 2 malaikat. Malaikat bilang, kamu akan masuk tempat alam maut, tapi engkau karena tetap dikasihi Tuhan, kamu akan seperti orang kaya itu berdoa
untuk kebangkitan, doa itu didengar bagi kamu. Ya dilihatkan alam maut, tempat-tempat penderitaan, dia catat-catat sudah. Ya akhirnya memori itu ternyata yang dia catat, mana bukunya ternyata ada di memorinya. Saudara terkasih dalam Kristus, adalah sukacita yang sangat besar kita sebagai anak kerajaan surga, sebab ada kepastian surga bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Iya, saudara terkasih dalam Kristus. Next slide kita melihat di sini. Poin kelima adalah kebangkitan Kristus menjamin kepastian kerajaan surga. Katakan amin. It guaranteed heaven. Bukan mudah-mudahan, but it guaranteed. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan amin. Oh, kita dilahirkan baru, saudara. Untuk apa? Ayat 4 sama-sama kita baca. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anda tidak akan layu di sorga, katakan amin. Tidak akan mengalami tua lagi, katakan amin. Seperti anak muda, young, handsome, and pretty, ada amin. Yang tua-tua ini nanti cantik dan ganteng-ganteng kembali. Di sorga seperti itu, saudara. Betapa luar biasa. Tidak akan layu, tidak cemar. It's wonderful, saudara. Tidak dapat binasa. Kita menerima kelahiran baru, maka untuk kelahiran baru yang pertama kata firman Tuhan, wajib dibaptis selam. Ada amin. Yang belum baptis selam, nanti daftar, setiap bulan kita lakukan baptis selam. Banyak mujizat baptis selam, saudara. Banyak sekali mujizat, ya. Ada kanker sembuh, ada pendarahan sembuh. Saya juga tidak bingung juga, ternyata baptis selam ini bisa banyak mujizat. Dan baptis selam juga bisa namanya pentahiran seperti Naaman, ya. Nah, yang kedua ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana dikatakan? Maka dikatakan di sini melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Kita diperbaharui, saudara. Diperbaharui, dikerjakan oleh Roh Kudus. Pikiran kita diperbaharui. Mempunyai pikiran Kristus. Hati kita diperbaharui. Ada buah-buah roh, kasih, pengampunan. Lalu yang ketiga, karakter kita diperbaharui. Katakan amin. Kalau sudah ikut Tuhan masih suka bermusuhan, masih suka gosip, mencela sesama, itu bukan karakter Kristus. Tapi di sini semua tidak ada amin. Terpujilah Tuhan. Next point, saudara, yang poin ke-6, tinggal 2 poin lagi. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman kita. Katakan amin. Oh, saudara, sudah bisa lihat Yesus disalibkan. Itu peristiwa yang mengerikan. Ditombak, ditikam, berdarah-darah, sudah tidak mungkin, sudah kering, saudara. Janggutnya dirobek. Alkitab mencatat tidak kelihatan seperti anak manusia lagi. Makanya mamanya berkata, daging dari dagingku, darah dari darahku. Oh my God, not like a human anymore. Melihat salib itu mamanya nangis. Itu bukan air mata, itu air mata darah, saudara, mengerikan. Daging dari dagingku, darah dari darahku. Why like this? Because he love you. Dan dia mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Saudara tapi bisa fresh kembali waktu dia bangkit. Tubuh kemuliaan. Maka saudara terkasih dalam Kristus, disinilah kebangkitan Kristus membangkitkan iman kita. Kenapa? Penyakitmu tidak akan membawa kematian, tetapi penyakitmu akan membawa kemuliaan Allah. Tuhan akan dimuliakan, sebab engkau akan sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Jangan berlarut dalam kesedihan. Katakan di sampingmu, bangkitlah. Iman kita harus bangkit. Katakan amin. Jangan terus berlarut dalam kesedihan, keterpurukan. Imannya akan kendor. Iman yang pudar akan menyala-nyala kembali, akan berapi-api kembali. Maka dikatakan penyakitmu tidak akan membawa kematian. Situlah dikatakan ketika Lazarus mau dibangkitkan itu. Yang kedua, keadaanmu yang terpuruk akan dibangkitkan oleh Tuhan. Usahamu yang mati
akan dihidupkan kembali, katakan amin, oleh kuasa kebangkitan Kristus. Rumah tanggamu yang hancur, mungkin ada yang hancur, atau yang hampir bercerai, atau sudah tidak ngomongan, ya kan? Rumah tangga banyak loh zaman sekarang, rumah tangga tidak satu tempat tidur, ya kan? Akhirnya akan dihidupkan kasih mesra, cinta kasih mula-mula, akan saling mengasihi. Semua percekcokan, semuanya akan disingkirkan, akan dilupakan. Engkau akan mengasihi kembali. Minta kasih mula-mula turun dalam rumah tanggamu, katakan amin. Yes. Rugi kita sendiri, saudara, amin. Kalau tidak apa? Banyak saudara orang yang sudah 20 tahun berumah tangga tidak satu tempat tidur ternyata. Ini rumah tangga yang mati, ya kan? Harus ada kasih mula-mula, katakan amin. Udah rumah tangga mati, cuma istri suami gandengan depan orang, jangan saudara. Harus ada kasih mula-mula. Seperti Abraham dan Sarai itu. Harus setia, harus tetap cinta, tetap mengasihi, ya kan? Rumah tanggamu akan hidup kembali dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kerohanianmu yang mati akan dihidupkan kembali, katakan amin. Your Bible studies will start again. Engkau akan mulai merenungkan firman Tuhan kembali siang dan malam. Engkau akan kembali mencintai Alkitabmu. Doa-doamu akan kembali, jam-jam doamu akan ditambah-tambahkan. Oh, itulah namanya kerohanian yang bangkit kembali. Engkau akan mulai memuji, menyembah Tuhan, keluar pujian. Kata Tuhan, jika engkau tidak memuji aku, batu-batu akan memuji aku. Sebab dari mulut bayi-bayi akan keluar pujian. Lidah bibir diberikan untuk memuji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Be on fire. Ada amin. Saya pagi bangun, saya nggak akan nyalakan HP. Nah, saya tahu setelah antara sekolah, I off my handphone. Sampai jam, pokoknya start antara sekolah, 6:30 pulang sampai jam 8, 2 jam setengah. Saya memuji Tuhan. Pujian keluar, itu otomatis. Dikatakan from your belly comes streams of water. Itu langsung, nggak perlu, saya nggak perlu cari, langsung pujian itu turun sendiri. Pujian keluar. Berdoa 2 jam loh saudara. Tuhan bilang 1 jam, saya 2 jam. Doa, firman, deklarasi. Nah, baru akan saya start on HP. Kalau nggak, aduh pusing. Jadi saudara percaya, selama kau melekat kepada Dia, musuh tidak dapat mengapa-apakanmu. Musuh-musuhmu akan diserahkan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan sempurna dalam hidupmu. Engkau akan dijaga Tuhan. Penyakit tidak akan mendekatimu, tulah tidak akan menimpahmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkan menjagamu di segala jalanmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita semua. Inilah kebangkitan rohani yang perlu, saudara. Amin. Kita harus bangkit rohani kita. Berdoa, your Bible studies. Ini penting. Ini harus baca Alkitab di setiap hari. Disitulah kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Rajin berdoa, memuji Tuhan, ya. Next yang terakhir, sebelum. Apa artinya kebangkitan secara rohani? Dia menghidupkan kita kembali, kuasa kebangkitan dan kehidupan. Roma 8 ayat 11 tadi baca di situ. Ini loh yang dibangkitkan. Roma 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Amin. Pak khotbah betul sekali. Kenapa saya mati rohaninya, Pak? Kenapa hilang kasih mula-mula, Pak? Kenapa kok saya nggak bisa menyembah seperti Bapak menyembah atau berdoa seperti satu jam itu? I give you the solution. 1, Roma 8 ayat 11. Jika roh Dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, katakan amin. Listen this. Maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu, katakan amin. Murid-murid Yesus berjumpa dengan Tuhan mau melayani. No. Jangan melayani dulu. Tunggu sampai aku berikan janji Bapa itu. Tunggu roh dari tempat maha tinggi. Tunggu Roh Kudus. Oh, revive us, oh Lord. Waktu Roh Kudus turun atasmu, maka hidupmu diperbaharui. Api Tuhan turun atasmu, maka
secara otomatis engkau akan menyala-nyala. Your deadly disease will leave you. Cancer, tumor will die and you will live. Kanker, tumor yang ada di tubuhmu akan dihancurkan oleh api Roh Kudus dan engkau akan hidup bebas. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. Ini fokusnya tadi, ku bebas. Iya. Tumor, die. Ketika ada tumor, ketika ada cancer, apa dokter bagaimana? Kasih obat, kasih. My medicine is the word of God. Obatku adalah firman Tuhan. I command you in the name of Jesus of Nazareth. Tumor, die. Tumor mati sampai ke akar-akarnya. Seperti dikutuk itu pohon yang tidak berbuah. Ya? Bukan tidak boleh makan buah ara, salah teologi itu. Buah ara itu buah raja-raja. It's a fruit of king. Jesus itu makan buah ara, termasuk Salomo makan buah ara. Tapi pohon yang nggak ada buahnya itu yang dikutuk oleh Tuhan. Ada amin. Jadi sesuatu tumor kanker is a product of the devil. Dia tidak punya hak untuk mendiami tubuhmu. Stroke, I command you out. Stroke harus pergi sebab Holy Spirit, Roh Kudus telah turun atasmu. Be revived in the name of Jesus. Engkau dipulihkan, engkau diperbaharui dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya kasih tahu, hanya imanmu yang dapat menyembuhkanmu. Katakan amin. Makanya Tuhan beberapa kali bilang, imanmu yang menyembuhkan. Amin. Kadang-kadang orang boleh datang ke pendeta didoakan, tapi saudara harus punya iman. If you have no faith, cannot. Saya pernah doa satu orang, saya imannya mati sekali orang, jadi kadarnya nggak ada sama sekali. Nah, tapi kalau ada 10% aja bisa dapat kesembuhan, tapi nol, minus bahkan ya. Pernah. Maka saudara kasih dalam Kristus, product of Satan and darkness will leave you. All sickness, all disease. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Kristus, kebangkitan Kristus. Oh, luar biasa. Akan menyingkirkan batu-batu penghalang dalam hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah. Matius 28 ayat 3. Pak Jimmy baca dulu. Matius 28 ayat 3. Matius 28 ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Amin. Coba ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 2. Oke, ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Yes. Dan menggulingkannya lalu duduk. Duduk di atasnya. Ada amin. Saya mau kasih tahu saudara. Even Jesus was resurrected. Perhatikan ini spiritual. Walaupun Yesus sudah dibangkitkan, tetapi ketika masih ada batu, dia tidak dapat keluar. Ada amin. Still walk inside that grave. Masih terkunci dalam kubur. Ada amin. Ada banyak orang hidupnya terkunci dalam kubur. The devil have locked your destiny. Ada yang berat jodoh, ada yang begini, ada yang begitu, ya kan? Stagnasi, nggak bisa maju. Because something is locked. Ada batu penghalang, saudara. Yesus sudah bangkit, maka batu itu harus disingkirkan. Amin. Batu itu harus disingkirkan. The stone is a trouble. Batu penghalang itu adalah masalah, saudara. Katakan amin. Maka apa yang dilakukan malaikat? Dia tendang batu itu dan dia duduk di atas batu itu. Oh, God will sit above your trouble. Tuhan akan menduduki masalahmu. Masalahmu akan berakhir. Setiap masalahmu akan disingkirkan oleh Tuhan. Every obstacle to your miracle and breakthrough will be broken in the name of Jesus. Semua masalahmu, semua penghalang-penghalang berkatmu akan disingkirkan oleh Tuhan. Engkau akan terima terobosan, keberhasilan, kesuksesan. Tidak akan lagi ada penghalang. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Every
destroyer. Ada amin. Semua penghalang untuk mujizatmu, semua penghalang untuk keberhasilanmu, semua penghalang untuk kau mendapat berkat, untuk kau menikah, itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Katakan amin. That's a prayer you have to pray. Engkau mau menikah, ada banyak penghalang. Engkau mau mendapatkan berkat, setan berusaha menghalangi. Keep on praying, hey you trouble, come out in the name of Jesus. Semua penghalang disingkirkan, maka kau akan berhasil. Katakan amin. Every stone dikatakan batu penghalang, ya. Nah, stumbling block, saudara. Batu penghalang kegagalan disingkirkan, maka engkau akan maju dan berhasil. Engkau tidak akan mengalami stagnasi oleh kuasa kebangkitan Kristus. Katakan amin. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, segala rintangan, hambatan untuk keberhasilanmu, untuk kebahagiaanmu, untuk takdirmu, semua penghalang disingkirkan. Katakan amin. You are what God says who you are. Engkau adalah apa yang firman Tuhan katakan. Engkau itu, saudara. Ada amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Bukan apa orang lain katakan, tapi apa firman Tuhan katakan. Amin. Jangan percaya kepada manusia, tapi percaya kepada firman Allah. Engkau percaya, I'm blessed, aku diberkati. Kata bersama saya, I'm blessed, I am favored, I am favored, I am blessed. The grace of God is upon me. Aku diberkati, aku menerima kemurahan Allah, kasih karunia Tuhan. Aku menerima terobosan, keberhasilan. Aku berharga di mata Tuhan. You are what you say. Engkau adalah apa yang engkau katakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang katakan mati aku, masalah. Wah, saudara, itu perkataan mati itu disingkirkan. Aku hidup, aku menang, aku sembuh. Katakan amin. Yes. Orang dunia boleh katakan mati aku dulu. Aku gak akan mati, aku akan hidup. Dan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan dengan ajaib. Engkau akan menerima terobosan, kemenangan. Yang terakhir, kebangkitan Kristus adalah kabar baik yang harus diberitakan. Dan setuju dengan saya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin.